Masih sebesar apakah potensi bencana di Selat Sunda dan bagaimana kebijakan tata ruang yang tepat di sana? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua atau maksud kami Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim yang juga sekaligus Ketua Ikatan Alumni ITB dan juga nanti bergabung dari luar studio melalui sambungan telepon Gubernur Banten Wahidin Halim dan PLT Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. Saya akan ke narasumber di studio terlebih dahulu. Selamat malam Pak Ridwan. Selamat malam. Oke, Pak Ridwan. Apakah masih ada potensi tsunami susulan yang bakal terjadi di Selat Sunda, Pak? Pertama, kita tidak bisa mengatakan tidak ada. Yang kedua, sebetulnya memprediksi tsunami itu bukan sesuatu yang kita pilih lah ya, karena kalaupun kita bisa memprediksinya, rentang waktunya terlalu luas, sehingga kita tidak bisa punya mengatakan sini waktu aman, sini waktu tidak aman. Gitu. Jadi dari sisi upaya pengurangan risiko bencana, dua hal yang harus kita lakukan tentunya. Yang pertama adalah penguatan pengetahuan kita, yang kedua adalah kesiapsiagaan masyarakat. Kalau ditanya potensi di Selat Sunda, dengan konfigurasi geologi yang difahami sekarang, potensi itu tetap ada. Ya. Gitu. Karena aktivitas dari aktivitas tektonik dan aktivitas vulkanik di Gunung Anak Krakatau ada dua di situ yang menjadi potensi besarnya. Nah, lebih baik kita memantau fenomena ini daripada kita mencoba memprediksinya. Nah, memantau kemudian menerjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita bisa bicara tata ruang, kita bisa bicara pelatihan masyarakat, kesiapsiagaan, dan lain-lain. Masalahnya kan tadi Anda mengatakan ini rentang waktunya luas, kita tidak bisa memprediksi kapan itu akan terjadi. Ini kan akhirnya membuat khawatir, Pak. Apakah kita masih punya cukup waktu, seandainya kita harus mengedukasi masyarakat atau memindahkan letak tata ruang, apakah ini masih cukup waktunya? Cukup, sebetulnya kan tahun 2013, bulan September seingat saya, Kemenristek pada waktu itu bekerja sama dengan BPPT, LIPI, BMKG, dan lain-lain melakukan tsunami drill. Jadi setelah Aceh, tsunami dan gempa dan tsunami di Aceh, secara berkala kita melakukan tsunami drill istilahnya. Melatih masyarakat bersiap siaga jika tsunami datang. 3.000 pesertanya ketika itu dan dianggap cukup berhasil. Hanya memang kita tidak boleh berhenti di situ. Itu kan tahun 2013, 5 tahun yang lalu. Secara berkala harus kita lakukan. Itu untuk kesiapsiagaan masyarakat. Untuk pemantauan juga menjadi penting. Katakanlah sekarang kita fokus kepada potensi erupsi Gunung Anak Krakatau atau yang sekarang diduga hipotesisnya longsoran lereng Krakatau. Kita bisa juga menambahkan beberapa stasiun pemantau pasang surut di ketiga pulau di sekitar Gunung Anak Krakatau misalnya. Jika terjadi tsunami yang bersumber pada Gunung Anak Krakatau, ketiga pulau ini akan menjadi alat kita untuk mendeteksi tsunami di situ. Jadi dari situ kita masih punya waktu sebelum gelombang tsunami-nya sampai ke daratan Banten maupun daratan Sumatera bagian selatan. Apakah semua alat-alat itu berfungsi, Pak, di 3 pulau itu? Kemarin berfungsi. Kemarin terbukti berfungsi mendeteksi gelombang tsunami yang datang baik di sisi Jawa Banten maupun di sisi Sumatera. Tapi kan yang kami dengarkan itu sebetulnya berbeda dengan kalau tsunami-nya ini dipicu oleh gempa tektonik. Kalau yang ini kan akhirnya tidak bisa ada peringatan dini karena tidak tahu begitu, Pak? Ada dua pendekatan. Pendekatan yang dikembangkan di sistem peringatan dini tsunami Indonesia memang pendekatan modeling. Sudah dikembangkan 18.000 model, pre-calculated model. Jadi kalau gempa kekuatan sekian, kedalaman sekian, mekanisme sekian, ini akan tsunami atau tidak. Gitu ya. Nah, basisnya model, basisnya gempa ini. Kalau dia pemicunya bukan gempa, memang yang pre-computed model ini tidak bekerja. Tapi kalau alat yang kita pasang, apapun penyebabnya, dia akan mendeteksi gelombang yang sama. Jadi alat bacaannya sama. Mau disebabkan gempa, mau disebabkan gunung api, mau disebabkan longsor bawah laut, selama gelombang tsunami-nya terbentuk, dia akan mendeteksi yang sama. Baik, Pak Ridwan, sekarang saya akan beralih dulu ke Lampung Selatan. Selamat malam, Pak Nanang Ermanto. Selamat malam, Mbak. Iya, Pak Nanang Ermanto. Saat ini kan dikatakan oleh BMKG, kemudian BNPT, kemungkinan masih akan ada potensi tsunami susulan karena masih adanya aktivitas dari Gunung Anak Krakatau. Untuk itu bagaimana pemerintah di Lampung Selatan menyiapkan diri untuk menghadapi potensi tsunami susulan? Ya, coba kurang jelas Mbak suaranya Mbak.
Oke, saya ulangi kembali Pak, bagaimana pemerintah Lampung Selatan menyiapkan diri untuk menghadapi potensi tsunami susulan? Ya, kita sekarang kita fokus sama ini Pak, situasi yang ada sekarang nih Mbak. Kami berupaya pemerintah daerah membuat akses jalan untuk evakuasi Mbak sekarang. Kita nggak bicara ada tsunami susulan dulu, ini yang akan menimbulkan suatu problem nantinya Mbak. Problem apa maksud Anda Pak? Ya misalnya nanti warga makin resah Mbak, makin takut gitu kan. Jadi kita sekarang fokus kepada evakuasi, memperbaiki akses jalan untuk mengevakuasi masyarakat yang ada di pengungsian ini Mbak. Apakah warga yang selama ini tinggal di daerah sekitar pesisir pantai semuanya sudah diungsikan Pak? Ya sebagian sudah ada Mbak, mereka sudah bikin suatu posko dia lari ke atas Mbak, lari ke bukit gitu, lari ke bukit, tapi kita sudah siapkan posko-poskonya gitu Mbak. Oke, itu untuk penanganan saat ini Pak ya, masih fokus di situ, tapi untuk penanganan kedepannya, pencegahan kedepannya akan seperti apa, nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Nanang dan juga Pak Ridwan di studio, tapi kami harus sudah terlebih dahulu, pemirsa Prime Talk akan kembali sesaat lagi.